Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Adi Ratna Sekarsiwi, SN MGEP, selaku dosen mata kuliah perawatan dewasa. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan satu Sel Oktaviana, dua saya sendiri Sifan Nuraniah, tiga Susi Nurani, yang keempat Syahla Hanifah, yang kelima itu Syalma Indriana Pohan. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja presentasinya. Yang pertama yaitu ada meningitis bakteri. Meningitis adalah peradangan akut pada jaringan meningeal atau otak diameter arachnoid mater dan dura meter yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis bakteri dianggap sebagai keadaan darurat medis dan meningitisnya yang tidak diobati memiliki angka kematian mendekati 100%. Organisme tersebut biasanya masuk ke sistem saraf pusat melalui saluran pernafasan atau saluran darah atau aliran darah, tetapi dapat masuk melalui peluasan langsung dari luka tembus tenggorokan atau melalui sinus yang dirata pada fraktur tengkorak basal kasus paling sering terjadi pada bayi, orang dewasa yang lebih tua, dan anggota kelompok berisiko tinggi tertentu. Yang kedua itu ada etiologi dan patofisiologi. Meningitis biasanya terjadi pada musim dingin atau awal musim semi dan sering kali disebabkan oleh penyakit pernapasan akibat virus. Streptococcus pneumoniae atau meningitis pneumococcus dan Neisseria atau meningitis meningococcus merupakan penyebab utama meningitis bakteri pada orang dewasa. Haemophilus influenzae pernah menjadi penyebab paling umum, namun menggunakan vaksin H. Influenza telah menghasilkan penurunan signifikan pada meningitis yang terkait dengan organisme ini. Penyebab meningitis lainnya adalah Listeria monocytogenes atau umumnya disebut listeria, bakteri yang ditemukan dalam makanan yang dapat menyebabkan penyakit langka dan berpotensi fatal yang disebut listeriosis. Di Kanada, listeriosis merupakan penyakit yang relatif langka dengan hanya beberapa kasus setiap tahun. Selanjutnya ada respon inflamasi terhadap infeksi meningitis dan CSF atau apapun penyebabnya dapat meningkatkan produksi CSF, sementara akumulasi akurat menyebabkan penyumbatan arcoid atau villi yang menyebabkan obstruksi pirapan LCS. Hidrofalus yang dihasilkan dapat menyebabkan peningkatan tekanan intranial atau TIK. Sekresi pulen yang dihasilkan menyebar dengan cepat di area lain nadi otak melalui LCS. Jika proses ini melalui ke klorenekim atau jika terjadi ensefalitis bersamaan, edema serebral dan peningkatan tekanan intrakranial menjadi observasi sekrekat untuk melihat manifestasi peningkatan tekanan intrakranial yang diduga sebagai akibat dari pembengkakan di sekitar dura dan peningkatan volume LCS. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis, demam, sakit kepala parah, mual, muntah, dan kekakuan nukal atau resistesi terhadap fleksi leher adalah tanda-tanda utama meningitis. Tanda karnigositif atau fleksi punggung pasien 90 derajat dan ekstensi lutut menyebabkan nyeri. Tanda Brudiskinsi positif atau fleksi leher pasien menyebabkan fleksi punggung dan lutut pasien. Fotofobia, penurunan LOC, dan tanda-tanda peningkatan ICP yang juga dapat terjadi. Kemadika dengan prognosis yang buruk dan terjadi pada 5% hingga 10% pasien dengan meningitis bakteri yang terjadi pada 3 dari semua kasus. Dengan meningitis, sakit kepala menjadi semakin parah dan dapat disertai dengan muntah mudah tersinggung jika organisme yang menginfeksi adalah meningokokus. Gejala awal mungkin termasuk menggigil, demam, sakit kepala, malaise, ruam, dan pendarahan pataki pada kulit dan seluput lendir.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada komplikasi. Next, sip. Yang pertama. Yang ke Sebelum itu sih. Baik, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi akut meningitis bakterial yang paling umum adalah meningkatkan tekanan intrakarnial. Sebagian besar pasien yang terinfeksi akan mengalami peningkatan tekanan intrakarnial dan ini merupakan penyebab utama perubahan status mental. Komplikasi lain dari meningitis bakterial adalah disfungsi neurologi residual. Disfungsi saraf karnial pada meningitis bakterial sering terjadi pada saraf karnial 3, 4, 6, 7, 8. Disfungsi ini biasanya menghilang dalam beberapa minggu. Namun, kehilangan pendengaran mungkin bersifat permanen setelah meningitis bakterial. Iritasi saraf karnial dapat menimbulkan gejala yang serius, syaraf optik tertekan oleh peningkatan tekanan intrakarnial. Papilledema sering terjadi dan kebutaan dapat terjadi ketika saraf akulomotor, trochlearis, dan abdusen teritasi, gerakan mata akan terpengaruh. Ptosis pupil tidak sama dan diplopia sering terjadi. Iritasi saraf trigeminal dibuktikan dengan hilangnya sensorik dan refleks kornea, dan iritasi saraf wajah mengakibatkan paresis wajah. Iritasi saraf vestibuloklea menyebabkan tinnitus, vertigo, dan tuli. Next. Selanjutnya ada perawatan kolaboratif. Diagnosis cepat berdasarkan riwayat dan pemeriksaan fisik sangat penting karena pasien biasanya dalam kondisi kritis saat mencari pertolongan medis. Jika meningitis dicurigai, terapi antibiotik diberikan setelah pengambilan spesimen untuk kultur, bahkan sebelum diagnosis dipastikan. Ampicillin, vancomycin, cefotaxime, dan ceftriaxone merupakan obat pilihan untuk mengobati meningitis. Kortikosteroid, dexamethasone juga dapat diresepkan sebelum atau bersama dengan dosis pertama antibiotik. Meskipun data terbatas, pemberian dexamethasone tampaknya dikaitkan dengan berkurangnya kejadian gangguan pendengaran pada pasien dengan meningitis bakterial. Next. Selanjutnya ada manajemen keperawatan, penilaian keperawatan. Penilaian awal harus mencakup data-data vital, evaluasi neurologis, penilaian asupan dan keluaran cairan, dan evaluasi paru-paru dan kulit. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ada penurunan kapasitas adaptif intrakarnial berhubungan dengan penurunan perfusi cerebral atau peningkatan ICP. Yang kedua, risiko perfusi jaringan otak yang tidak efektif sebagaimana dibuktikan oleh cedera otak. Penurunan aliran darah, edema cerebral. Yang ketiga, hipertemia terkait dengan peningkatan laju metabolisme atau infeksi. Lalu, nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis, sakit kepala, nyeri otot. Perencanaan. Tujuan keseluruhannya adalah pasien dengan meningitis bakterial akan
kembali ke fungsi neurologis maksimal. 2. Penyembuhan infeksi, dan 3. Pengendalian rasa sakit dan ketidaknyamanan. Next. Selanjutnya, implementasi peningkatan kesehatan, peningkatan infeksi pernafasan melalui program vaksinasi untuk pneumonia, pneumokokus, dan influenza harus didukung oleh perawat. Beberapa penyakit meningokokus sedia vaksin tersedia di Kanada dan direkomendasikan untuk melindungi tertahap perkembangan meningitis bakteri. Jadwalnya bervariasi menurut provinsi dan teritori. Selain itu, pengobatan dini dan intensif untuk infeksi pernafasan dan telinga penting dilakukan. Orang yang melakukan kontak dengan siapapun yang menderita meningitis bakteri harus diberi antibiotik profilaksis. Nyeri kepala dan nyeri leher akibat gerakan memerlukan perhatian. Kodein memberikan sedikit pereda nyeri tanpa sedasi yang tidak perlu bagi sebagian besar pasien. Pasien harus dibantu untuk mencapai posisi yang nyaman, seringkali meringkuk dengan kepala sedikit menjulur. Kepala tempat tidur harus sedikit ditinggikan jika diizinkan setelah fungsi lumbal. Ruangan yang gelap dan kain dingin di atas mata dapat meredakan ketidaknyamanan akibat fotofobia. Lalu yang terakhir ada evaluasi hasil yang diharapkan bagi pasien dengan meningitis bakteri. Diharapkan NCP 59-2 tersedia di situs web Evulev. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Radang otak. Ensefalitis peradangan akut pada otak merupakan penyakit serius dan terkadang fatal. Ensefalitis biasanya disebabkan oleh virus. Banyak virus berbeda yang diduga menyebabkan ensefalitis. Beberapa terkait dengan musim dalam setahun atau endemik di wilayah geografis tertentu. Kutu dan nyamuk menularkan ensefalitis epidemik. Contohnya termasuk ensefalitis La Crosse, ensefalitis ST, virus West Nile, dan ensefalitis kuda barat. Ensefalitis non-epidemia dapat terjadi sebagai komplikasi campak, cacar air, atau gondongan. Ensefalitis HCV merupakan bentuk ensefalitis virus akut non-epidemia yang paling umum. Next. Manifestasi klinis dan studi diagnostik. Awal infeksi biasanya tidak spesifik dengan demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Infeksi dapat bersifat akut atau subakut. Tanda-tanda ensefalitis muncul pada hari kedua atau ketiga dan dapat bervariasi dari perubahan minimal pada status mental hingga koma. Hampir semua kelainan SSP dapat terjadi termasuk hemiparesis, tremor, kejang, kelumpuhan saraf kranial, perubahan kepribadian, gangguan memori, amnesia, dan afasia. Next. Penanganan kolaboratif. Penanganan kolaboratif dan keperawatan ensefalitis termasuk infeksi virus West Nile bersifat simptoma terutama terdiri dari istirahat, nutrisi, dan cairan yang cukup. Acetaminophen untuk demam dan sakit kepala, dan obat antikonvulsan untuk kejang jika perlu. Secara umum, ensefalitis tidak merespon pengobatan antivirus, namun HSV dan virus varicella zoster merespon pengobatan antivirus seperti acyclovir atau Zovirax. Ini telah terbukti mengurangi angka kematian. Next.
abses otak. Abses otak adalah penumpukan nanah di dalam jaringan otak yang dapat disebabkan oleh infeksi lokal atau sistemik. Penyebab utamanya adalah penyebaran langsung dari infeksi telinga, gigi, mastoid, otak meliputi penyebaran dari tempat yang jauh. Misalnya infeksi paru, endokarditis, bakteri, fraktur tengkorak, dan trauma atau operasi otak sebelumnya. Streptococcus adalah organisme infeksius utama. Next, manifestasi klinis. Manifestasinya mirip dengan meningitis dan ensefalitis, yaitu sakit kepala, demam, mual, intrakranial, dapat berupa rasa kantuk, kebingungan, dan kejang. Gejala vokal dapat muncul dan mencela pandang atau kejang psikomotorik. Umum terjadi pada abses lobus temporal, sedangkan abses oksipital dapat disertai gangguan penglihatan dan halusinasi. CT dan MRI digunakan untuk mendiagnosis abses otak. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada pasien meningitis. Kasus pasien dengan inisial Nyonya M berumur 39 tahun masuk ke IGD Rumah Sakit kedua Pneumonia pada tanggal 8 Mei 2023. Pada saat melakukan pengajian didapatkan data yaitu pasien dengan penurunan kesadaran tanpa sesak, batuk, dan kejang. 116, suhu 40,1 derajat, nadi 140 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, SpO2 54%. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran sopor dengan KCS 4, M2V1-S1. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan kaku kutub plus, kejang pada tungkai kanan, dan lemah pada tungkai kiri. Hasil pemeriksaan laboratorium, white blood cell 12,78, mean corpuscular volume 77,1, mean corpuscular hemoglobin 25,2, neutron persen 353, natrium 135, kalium 3,2, laktas 1,34. Tindakan yang telah dilakukan saat pasien di IGD yaitu memberikan oksigen nasal kanul 5 LPM, NRM 15 LPM, memasang infus dengan cairan RL 500 cc 20 ppm. Pasien juga diberikan obat paracetamol 1 gram, meropenem 1 gram, ceftriaxone 1 gram, dan neurobion 1 ampul. Pengkajian 1, identitas pasien. Nama pasien inisial Nyonya M, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal atau jam masuk rumah sakit 8 Mei 2023, 19.35, tanggal jam pengkajian 8 Mei 2023, 19.45, diagnosis medis suspek meningitis. 2, pengkajian. A, keadaan umum, tampak pasien sakit berat, B, triase prioritas 1, C, penanganan yang telah dilakukan di Bre Hospital, infus, D, keluhan utama, penurunan kesadaran. E, riwayat penyakit terdahulu, keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat penyakit diabetes sejak 3 tahun yang lalu. F, survei primer. 1, kontrol servikal dapatin dan sputum. Fraktur servikal tidak, suara napas sputum. 2, breathing. Frekuensi 44 kali per menit, saturasi oksigen 54%, sesak, suara tambahan bronki, irama pernafasan teratur dan dalam. Kursi pekak, 116. Suhu 40,1 derajat Celcius, nadi kuadratur mata cekung tidur menurun dan ekstremitas dingin dan mulai kateter terpasang, output 500 cc per jam, warna kuning pekat, gas tutup terpasang. Next.
heart monitor terpasang gambar sinus takikardi. D. Survei sekunder dilakukan jika survei primer telah stabil. Pengkajian head to toe. 1. Kebersihan rambut, tampak rambut bersih berwarna hitam. 2. Kulit kepala, tampak kulit kepala bersih dan tampak tidak ada lesi dan benjolan. 3. Palpebra konjungtiva, tampak palpebra tidak edema, tampak konjungtiva tidak anemis. 4. Selera, tampak tidak ikterik. 5. Dio tekanan kanan dan kiri sama. 6. Tampak pupil berbentuk bulat, isokor kanan dan kiri, diameter kanan 3 mm, kiri 3 mm. Tampak rongga hidung bersih, tidak ada polip, dan tampak rambut hidung. 8. Tampak telinga bersih, membran timpani utuh. 9. Hygiene rongga mulut, tampak tidak ada stomatitis. Next. Pemeriksaan penunjang laboratorium. White blood cell hasil 12,78. Mean corpuscular volume hasil 77,1. Mean corpuscular hemoglobin hasil 25,2. Limfosit absolute count hasil 0,40. Monosit absolute count hasil 0,84. Neutrofil persen hasil 90,3. Laju endap darah 80. Glukosa 353, kalium 3,2. 3. Analisa gas darah hasil laktat 1,34. I. Farmakoterapi, nama obat, dosis, dan waktu atau jalur pemberian. 1. Nama obat meropenem, klasifikasi carbapenem, dosis umum pada pasien meningitis 2 gram per 8 jam melalui infus selama kira-kira 5 gram. Next. Cara pemberian obat intravena. 2. Nama obat ceftriaxone, klasifikasi atau golongan obat cefalosporin, dosis umum dewasa 1-2 gram per hari. Pada infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 gram 1-2 kali per hari. Pengobatan dapat diberikan secara intravena selama 30 menit. 4. Dosis untuk pasien yang bersangkutan 1 gram. Cara pemberian obat intravena. B. Analisa data. 1. Data subjektif keluarga pasien. Data objektif. 1. Tampak pasien sesak. 2. Tampak penggunaan otot bantu nafas. 3. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 134/116 mmHg. Nadi 140 kali per menit. Saturasi suhu 40,1 derajat Celcius. Auskultasi bunyi nafas ronki. Etiologi gangguan neurologi, masalah pola nafas tidak efektif. 2. Data subjektif, keluarga pasien mengatakan batuk dialami sejak 2 minggu yang lalu. Data objektif, tampak pasien sesak, sputum berlebih, 2-3 bunyi napas tambahan ronki, 4 TTV, tekanan darah 134/116 mmHg, nadi 140 kali per menit, suhu 40,1 derajat Celcius, nafasan 40 kali per menit, SpO2 50%. Etiologi hipersekresi jalan nafas, masalah persihan jalan nafas tidak efektif. 3. Keluarga pasien mengatakan pasien demam sejak 3 hari yang lalu. Data objektif kulit teraba hangat. Etiologi proses penyakit infeksi, masalah hipertermia. DS 1. Keluarga pasien mengatakan kesadaran menurun 2 jam sebelum pasien dibawa. Next. Ke rumah sakit. 2. Keluarga pasien mengatakan pasien kejang sejak 5 hari yang lalu. 3. Keluarga pasien mengatakan pasien merasa sakit kepala dan gelisah, kemudian kesadaran pasien mulai menurun. DO kesadaran menurun, 2. Tampak pasien kejang, 3. Tingkat kesadaran SOPOR GCS 4. Etiologi hipertensi,
Masalah risiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. 2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologi. 3. Risiko perfusi cerebri tidak efektif dibuktikan dengan hipersekresi. 4. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu kebersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama 1 kali 1 jam diharapkan kebersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama ada produksi seputum meningkat, dyspnea menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Untuk psikinya ada terapi oksigen. Yang pertama ada observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik, dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Yang ketiga ada monitor efektivitas terapi oksigen. Yang keempat ada monitor tanda-tanda hipoventilasi. Untuk terapeutnya, bersihan sekret pada mulut, hidung, dan trakea. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen. Yang ketiga, pemberian oksigen tambahan jika perlu. Untuk edukasinya, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Untuk kolaborasinya, kolaborasi penentuan dosis oksigen. Untuk diagnosa yang kedua itu pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologi. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 1 jam, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, frekuensi napas membaik. Untuk psikinya ada dukungan ventilasi. Untuk observasinya identifikasi adanya kelelahan otot napas. Yang kedua, identifikasi perubahan posisi terhadap status pernapasan. Yang ketiga, monitor status resepsi dan oksigenasi. Untuk terapeutiknya, pertahankan kepatenan jalan napas, berikan posisi semi-fowler. Kolaborasinya hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Edukasinya informasi hasil pemantauan. Untuk psiki yang kedua itu ada manajemen kejang. Yang pertama ada observasi, monitor terjadinya kejang, monitor karakteristik kejang, misalnya aktivitas motorik dan progresi kejang. Untuk terapeutiknya, baringkan pasien agar tidak terjatuh, dampingi selama proses kejang, jauhkan dari benda-benda berbahaya. Yang ketiga ada catat durasi kejang. Yang keempat ada pasang akses IV. Untuk edukasinya, anjurkan keluarga menghindari memasukkan apapun ke dalam mulut. Kolaborasinya pemberian antikonvula jika perlu. Untuk diagnosa yang ketiga, itu ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, ditandai dengan hipertensi. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan perawatan, selama 1 kali 1 jam diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, reaksi pupil, reaksi kepala menurun, tekanan darah sistolik, frekuensi nadi, dan ukuran pupil. Untuk psikinya, pemantauan neurologis, observasinya monitor ukuran bentuk dan kesimetrisan, dan reaktivitas pupil. Yang kedua, monitor tingkat kesadaran, monitor tanda-tanda vital, monitor refleks kornea, dan monitor keluhan sayat kepala. Untuk terapeutiknya, dari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial, edukasinya informasikan hasil pemantauan. Untuk psiki yang kedua ada manajemen kejang, observasinya monitor kejang, pulang, monitor karakteristik kejang, misalnya aktivitas motorik dan progresi kejang. Untuk terapeutiknya, baringkan pasien agar tidak terjatuh, dampingi selama periode kejang, jauhkan dari benda-benda berbahaya. Catat durasi kejang dan pasang akses. Untuk edukasinya, anjurkan keluarga menghindari memasukkan apapun ke dalam mulut pasien. Untuk kolaborasinya pemberian antikonvulsan jika perlu. Untuk diagnosa yang keempat itu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Untuk SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 1 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil, takikardi membaik, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, tekanan darah membaik. Untuk psikinya, manajemen hipertermia, ada observasi, monitor suhu tubuh, monitor keluaran urin. Untuk terapeutiknya, longgarkan atau lepaskan pakaian. Edukasinya ajukan tidak baring. Untuk kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit. Selanjutnya ada implementasi pada hari pertama.
di hari Senin tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Untuk diagnosa yang pertama itu dengan tindakan perawatan berkolaborasi penentuan dosis oksigen dengan hasil pemberian dosis oksigen nasal kanul 5 liter per menit. Yang kedua adalah menyiapkan dan mengatur peralatan pemberian oksigen dengan hasil tampak perawat mempersiapkan peralatan pemberian oksigen nasal kanul, tabung oksigen portable, dan oximeter Aquades. Tindakan selanjutnya itu memonitor efektivitas terapi oksigen dengan hasil pemberian oksigen nasal kanul 5 liter per menit, TTV tekanan darah 134/116, untuk 140 kali per menit, suhunya 40,1 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada SPO 54%. Selanjutnya ada tindakan perawatan, yaitu monitor tanda-tanda hipoventilasi. Untuk hasilnya pasien tampak mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya ada memberikan oksigen tambahan dengan hasil tampak perawat memberikan oksigen RRM 15 liter per menit. Untuk tekanan darah 40, suhunya 40,1, untuk respirasinya 36 kali per menit, SPO 92%. Selanjutnya implementasi diagnosa yang kedua, yaitu untuk hasilnya TTV tekanan darah 134/16 Hg, untuk nadinya 140 kali per menit, suhunya 40,1 derajat Celcius, untuk respirasinya 36 kali per menit. Selanjutnya ada tindakan selanjutnya diagnosa yang ketiga, yaitu ada monitor tingkat kesadaran. Untuk hasilnya kesadaran kualitatif atau SOPOR, lalu memonitor TTV, lalu memonitor ukuran bentuk, kesimetrisan, dan reaktivitas pupil. Ukuran kanan 3 mm, ukuran kiri 3 mm. Bentuk bulat dan simetris kanan kiri, monitor refleks kornea, hasil terdapat refleks cahaya, memonitor terjadinya kejang berulang, hasil bersihnya jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Untuk S-nya, mengatakan pasien masih batuk dan sesak. Untuk O-nya, pasien tampak sesak berkurang, masih batuk dan sesak. Untuk selanjutnya ada TTV, tekanan darah 130/60, nadinya 114, suhunya 36,6, untuk nadinya 32 kali per menit, untuk SPO 92%. Untuk A-nya, masalah belum teratasi, P-nya intervensi, yaitu bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. 2. Berikan oksigen tambahan jika perlu. Selanjutnya ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Untuk S-nya, keluarga pasien mengatakan pasien masih sesak. Lalu untuk O-nya, tampak sesak berkurang. Lalu ada hasil TTV. Lalu A-nya, masalah belum teratasi. Untuk P-nya, lanjutkan intervensi, yaitu monitor status respirasi, kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu. Selanjutnya ada diagnosa risiko perfusi cerebral tidak efektif. Untuk S-nya, keluarga pasien mengatakan pasien masih tidak sadar, pasien juga masih kejang, tangan dan kaki sebelah kanan dan lemah,
pada tangan dan kaki sebelah kiri. Untuk O-nya kesadaran kualitatif, yaitu sopor, GCS-nya 4, reaksi pupil isokor, selanjutnya ada hasil TTV, lalu A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor ukuran bentuk, kesimetrisan, dan reaktivitas pupil. Yang kedua yaitu monitor tingkat kesadaran, ketiga monitor tanda-tanda vital, monitor refleks kornea, manajemen kejang, lalu yang terakhir yaitu diagnosa hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Untuk S-nya, keluarga pasien mengatakan pasien sudah tidak demam. Untuk O, kulit teraba hangat. Lalu A-nya masalah teratasi, P-nya hentikan intervensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.